Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memerintah di muka bumi. Pemerintahnya sangat ajaib. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa hujan akhir lebih lebat daripada hujan awal. Kita lihat apa yang terjadi dengan hujan awal. Kisah Rasul adalah hujan awal, bagaimana gereja-gereja dibangun, bagaimana umat Kristen mengalami kebangunan rohani. Kita melihat bahwa ada rasul-rasul dan nabi-nabi yang dipakai Tuhan untuk membuat tanda-tanda ajaib dan mujizat. Itu baru hujan awal. Bagaimana dengan hujan akhir? Kita percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan karunia 5 jawatan, karunia kerasulan dan kenabian akan nyata di akhir zaman ini. Mujizat akan lebih banyak lagi. Bahwa hujan akhir ini penuh dengan mujizat, kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau di kisah Rasul banyak mujizat yang terjadi, bagaimana dengan akhir zaman ini? Kita harus mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan, bahwa di akhir zaman Tuhan akan menyatakan kemuliaannya lebih dahsyat daripada di zaman kisah para rasul. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh hamba-hambanya. Dan Tuhan telah mempersiapkan hamba-hambanya dengan karunia-karunia khusus untuk Tuhan berikan, untuk mereka menyatakan kemuliaan Tuhan. Perlu kita mengerti dan kita pahami, Tuhan selalu berbicara melalui nabi-nabinya. Bukan sembarang nabi, orang-orang yang diurapi, yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Mereka punya karunia khusus sebagai jawatan kenabian. Tidak semua orang bernubuat menjadi nabi. Nabi itu adalah jawatan. Karunia bernubuat itu untuk semua orang Tuhan kasih. Dan perlu kita mengerti bahwa kenabian ini memang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan maksud hati Tuhan. Karena nabi-nabi ini dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya dia menjadi pelihat. Dan kita belajar dari apa yang Tuhan katakan. Kita belajar di Nabi Habakuk. Firman Tuhan mengatakan, Habakuk pertama ayat 1, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Nabi Habakuk ini punya penglihatan-penglihatan. Dia intim dengan Tuhan. Tuhan memperlihatkan apa yang akan terjadi dan apa yang sedang Tuhan lakukan. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang kedua, Habakuk 1, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Tuhan memperlihatkan kepada Habakuk bahwa hukum sudah hilang kekuatannya. Orang fasik berkuasa di muka bumi. Orang benar tertindas. Ini yang diperlihatkan Tuhan kepada Habakuk. Habakuk mengerti bagaimana Tuhan bereaksi. Tuhan marah. Tuhan bekerja untuk menegakkan kebenaran. Itu sebabnya kita harus mengerti ini saatnya pandemik corona. Ini adalah murka Tuhan, bukan kebetulan terjadi. Kalau Tuhan murka, tidak bisa dihardik. Hanya bisa diselesaikan kalau kita bertobat. Tanpa pertobatan, murka Tuhan tidak pernah surut. Itu sebabnya harus mengerti kebenaran ini. Habakuk orang yang dipakai Tuhan karena dia melihat apa yang diperlihatkan oleh Tuhan, bahwa murka Tuhan akan datang menghantam dunia ini. Dan firman Tuhan mengatakan, kita lihat sama-sama di Habakuk 3 ayat yang pertama. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Jadi kita melihat bagaimana Nabi ini meratap, karena tahu apa yang akan Tuhan lakukan di muka bumi ini. Karena dia sudah melihat apa yang Tuhan perlihatkan. Di ayat yang kedua, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Habakuk meratap berdoa, suatu Tuhan murka, ingat kasih sayang Tuhan, bahwa engkau yang menjadikan dunia ini,
bahwa Engkau yang menjadikan umat-Mu jangan dibinasakan. Tuhan, kasihanilah orang-orang yang punya hati untuk Tuhan, yang mengasihi kebenaran, yang untuk hidup benar. Tuhan murka kepada sebuah manusia karena tidak ada orang yang benar di muka bumi. Dan Habakuk membela dengan doa-doanya. Dan apa yang dikatakan? Ayat yang ketiga, Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ayat keempat, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Ayat kelima, mendahulunya perjalanan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ayat 6, ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanan yang berabad-abad. Tuhan punya perjalanan untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan, untuk menegakkan pemerintahannya. Hanya orang benar yang akan memerintah di muka bumi. Itu sebabnya dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan setelah penyakit sampar. Penyakit sampar ini Tuhan yang beracara. Ini murka Tuhan terhadap kefasikan orang-orang fasik di bumi ini. Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya Tuhan, bukan caranya manusia. Manusia hanya perlu melihat dan memahami bahwa murka Tuhan tidak bisa diselesaikan tanpa pertobatan. Harus bertobat. Engkau sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan yang mengerti kebenaran, takutlah akan Tuhan. Bertobat. Ini waktunya bahwa Tuhan menginginkan umatnya untuk bertobat sungguh-sungguh. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingin setiap orang dikuduskan, disucikan, berbicara yang benar. Karena firman Tuhan mengatakan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dibenarkan. Belajar untuk berkata-kata benar, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menghujat. Bahkan banyak orang untuk bersilat lidah, untuk kepentingannya masing-masing, untuk kesombongannya. Ini waktunya untuk kau merendahkan diri, merendahkan hati, berdoa, dan meminta ampun. Pertobatan ini yang Tuhan nantikan. Ini waktunya. Kalau engkau masih hidup, tidak terserang oleh COVID, percaya bahwa Tuhan sedang memproses hidupmu untuk dijadikan umat perjanjian, untuk dijadikan orang-orang yang akan dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Karena di hujan akhir akan mengalami banyak mujizat, dan Tuhan akan memakai hamba-hambanya, hanya orang kudus yang akan memuliakan nama Tuhan. Ketahuilah, tidak semua bejana dari emas, ada dari jerami, tanah liat, kayu, tetapi yang dari emas akan memuliakan Tuhan. Pastikan hatimu cemerlang seperti emas, murni, karena Tuhan akan memakai orang-orang seperti ini untuk membuat perubahan di muka bumi, untuk mendatangkan kerajaan Allah turun di muka bumi. Ketahuilah, ini waktunya untuk engkau merenung, bertobat sungguh-sungguh, untuk hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa virus corona ini, sampar ini adalah alatnya Tuhan, murkanya Tuhan di muka bumi. Tuhan tidak akan pernah surut murkanya sampai ada orang-orang yang bertobat, yang mengakui kesalahannya, yang tidak bersilat lidah, yang hanya mau merendahkan hati, yang mau mengakui dan mau menerima perubahan, yang tidak mau diubah. Engkau tidak akan bisa diselamatkan, karena ini kesempatan, dan Tuhan memberikan anugerah di akhir zaman ini untuk orang-orang yang merespon. Pasti Tuhan pulihkan, pasti Tuhan ubahkan. Sebab Tuhan mengatakan, tadi dikatakan di Habakuk 3, apa yang dikatakan? Bagaimana Tuhan bekerja? Habakuk 3 tadi dikatakan di ayat yang ke-5, mendahulunya perjalanan penyakit sampar. Jadi yang mendahului pekerjaan Tuhan ini adalah penyakit sampar. Murka Tuhan dinyatakan terlebih dahulu.
perjalanannya nyata. Dan apa yang Tuhan katakan. Dan demam mengikuti jejaknya. Demam ini berbicara mengenai bagaimana hidup ini menggigil. Ketakutan. Kalau orang demam panggung, takut dengan panggung. Demikian juga demam dengan Tuhan. Takut akan Tuhan. Karena engkau punya ketakutan. Tuhan akan menyatakan pekerjaannya. Dan firman Tuhan jelas mengatakan di sini. Demam mengikuti jejaknya. Orang yang menggigil, yang takut akan Tuhan, akan mengikuti jejak-jejak Tuhan. Hidupnya akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ketahuilah bahwa penyakit sampar ini mendatangkan kebaikan bagi anak Tuhan. Orang yang rendah hati, yang bertobat sungguh-sungguh, pasti menjadi tanda-tanda ajaib. Ketetapan Tuhan bahwa engkau menjadi umat perjanjian. Ketetapan Tuhan bahwa engkau akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketetapan Tuhan bahwa nama Tuhan akan ditinggikan melalui hidupmu. Karena engkau sebagai anak raja yang akan memerintah di muka bumi, yang akan mendatangkan kerajaan Allah turun di muka bumi, yang akan membuat Tuhan nyata di muka bumi. Engkau menghadirkan Tuhan saat ini. Teguhkan hatimu bahwa engkau yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tuhan akan menyatakan dirinya kepadamu. Engkau akan menjadi alatnya Tuhan. Dan engkau akan menjadi alat yang membawa pemulihan Tuhan. Bukan sembarang berbicara. Perkataanmu hidup, penuh kuasa. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Sebab itu kuasa otoritas anak-anak Tuhan di akhir zaman. Ketahuilah bahwa hujan akhir ini akan lebih lebat daripada hujan awal. Melalui perkataanmu semuanya akan terjadi. Aku akan memakai engkau, kata Tuhan, bahwa hidupmu memang spesial bagi Tuhan. Karena kau sudah mengkhususkan dirimu. Karena kau menguduskan dirimu. Karena engkau membuat hidup ini berarti. Aku akan membuat engkau menjadi berarti. Bukan kuat kuasamu untuk hidup, Tuhan yang beracara dalam hidupmu. Sebab bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Engkau yang percaya, yang mempersiapkan hati untuk Tuhan, Tuhan akan berperkara bagimu. Sebab apa yang kau tabur, engkau menuai. Engkau yang menabur dengan cucuran air mata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Ini waktunya untuk engkau melihat tangan Tuhan bekerja melalui hidupmu. Jangan takut, teguhkan hatimu. Sebab tidak ada satu orang pun yang bisa menjamah nyawamu. Tuhan yang berperkara bagimu. Engkau yang bersungguh-sungguh, pembelaanmu datang dari surga. Dan engkau akan menyatakan dirimu sebagai umat perjanjian. Engkau akan melihat tangan Tuhan menyertai engkau. Karena hujan akhir akan tiba. Engkau dijadikan umat perjanjian untuk menjadi tanda-tanda ajaib. Mujizat nyata bagi orang percaya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan membuat mujizatnya terjadi melalui hidupmu. Sebab engkau bejana-bejana yang dicari Tuhan. Pastikan bahwa engkau bejana emas. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Karena hatimu untuk Tuhan, karena kau bersungguh hati untuk Tuhan, pasti engkau menjadi alatnya Tuhan. Tuhan sedang mencari orang yang bersungguh hati. Tuhan sedang menyaring saat ini. Ini waktunya bagaimana pemurnian terjadi. Suatu engkau mau dimurnikan, engkau mau berubah, hidupmu pasti menjadi tanda-tanda ajaib. Sebab engkau akan melihat upah dari semuanya itu. Di akhir zaman ini Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan akan mempermuliakan dirinya melalui hamba-hambanya. Kuatkan hatimu, siapkan dirimu untuk menjadi tanda-tanda ajaib. Engkau yang merespon, engkau pasti menjadi ajaib. Ini waktunya untuk engkau mengerti kebenaran bahwa Tuhan sedang beracara. Tuhan sedang memisahkan siapa yang murni, siapa yang tidak murni. Engkau yang hidup dalam kemurnian, hatimu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hatimu yang berpaut pada Tuhan, di mana firman menjadi kehidupanmu, menjadi kesukaanmu, di mana engkau selalu merenungkan firman itu siang dan malam. Dan ketahuilah, ada hasil dari apa yang kau renungkan, bahwa hidupmu pasti berhasil. Hidupmu pasti menjadi alatnya Tuhan. Teguhkan apa yang kau percaya. Sebab bagi orang percaya tidak ada mustahil. Kuatkan hatimu. Hidup ini hanya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk dijadikan alatnya Tuhan. Suatu engkau merespon anak-anak Tuhan di muka bumi akan dijadikan tanda-tanda mujizat. Dan engkau memang akan menjadi alatnya untuk memuliakan Tuhan. Mulai hari ini, engkau yang punya komitmen, punya perjanjian dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Buat hatimu selalu berseru, selalu bergetar di hadapan Tuhan, selalu menggigil, demam di hadapan Tuhan. Karena jalan-jalannya akan dinyatakan dalam hidupmu. Dan orang-orang demikianlah yang akan mengikuti jalannya Tuhan, caranya Tuhan, membuat hidup ini selalu menyenangkan. Karena Tuhan yang beracara bukan manusia. Tuhan itu kreatif dalam hidup
kita. Apa yang Tuhan perbuat, lihat saja melalui tanganmu, melalui perkataanmu. Ada banyak perkara-perkara ajaib yang akan terjadi. Kreativitas Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Itu sebabnya hiduplah dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus di muka bumi ini. Dapatkan rohnya, pimpinannya, karena engkau akan melihat bahwa Tuhan itu berperkara dengan keajaibannya, bukan cara berpikir manusia yang tidak masuk akal. Karena itulah Tuhan yang ajaib nyata dalam kehidupanmu. Teguhkan hatimu, engkau pasti menjadi ajaib, sebab Tuhan berperkara bagimu. Mulai hari ini kuatkan hatimu. Saya berdoa untuk engkau yang bersungguh-sungguh. Tuhan, tolong Tuhan, umatmu yang bersungguh hati, yang merespon akan Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai mereka. Berikan hikmat dan pengertian dan bahkan pewahyuan secara khusus untuk bisa mengalami Tuhan, melihat Tuhan. Tuhan perlihatkan, buat mata bisa melihat. Tuhan buat telinga bisa mendengar. Tuhan buat hati bisa merespon, menerima engkau. Kami butuh anugerah-Mu ya Bapa, supaya kami dijadikan alat-Mu, dijadikan anak-anak-Mu. Kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan berperkara bagi kami. Tuhan punya rancangan bagi kami, bahwa kami punya nilai-nilai kehidupan ilahi. Kami memiliki kehidupan yang benar. Kami hidup dijauhkan dari kefasikan. Kami hidup dijauhkan dari kebinasaan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang memerintah atas kehidupan ini. Buat anak-anak-Mu selalu takut akan Engkau. Buat anak-anak-Mu selalu menyadari Tuhan bahwa ini waktu di mana kami boleh merespon, boleh memeriksa hati kami, selidiki batinku dan hatiku Tuhan, bahwa mataku tertuju kepadamu. Engkau yang memproses hidup ini untuk dijadikan umat perjanjian. Engkau yang punya rancangan bagi kami, sebab hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang tinggal dalam hidup kami. Buat hidup ini untuk selalu mengalami pertolongan tangan Tuhan. Itulah yang kami nantikan. Bukan kuat kuasa kami untuk bisa lepas dari murka Tuhan. Kami bertobat Tuhan. Buat hati kami hancur di hadapan-Mu. Kami selalu demam di hadapan Engkau Tuhan. Kami menggigil, kami takut. Buat hati ini hancur untuk bertobat sungguh-sungguh. Buat hidup ini untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Sebagai umat-Mu Tuhan, kami berseru. Memang dunia ini tidak adil, karena tidak ada keadilan di bumi ini Bapa. Engkau lihat kefasikan manusia, Engkau melihat kejahatan manusia. Kami percaya Tuhan mendengar cerita hati anak-anak-Mu. Orang benar tersiksa hidupnya Tuhan. Buat orang benar ini Tuhan ditolong oleh Tuhan, mengalami Tuhan. Dan kami percaya hari ini, suatu kami berdoa dan berseru, Tuhan mendengar cerita hati kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan anak-anak-Mu ya Bapa, yang berharap kepada Tuhan siang dan malam. Tidak sia-sia kami berharap. Tuhan membela orang-orang benar. Pembelaan kami datang, pertolongan kami datang. Dijauhkan sakit sampar dari keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang memerintah. Jadikan kami umat-Mu ya Bapa, yang selalu memegang janji-janji-Mu dan percaya akan kebenaran-Mu. Hidup untuk memuliakan Bapa di surga. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Engkaulah Allah satu-satunya yang menyelamatkan kami. Engkaulah Tuhan penyelamat hidup kami. Pertolongan kami datang dari surga. Ampuni segala pelanggaran, kesombongan hidup anak-anak-Mu Bapa. Kami bertobat untuk kesombongan kami. Kami hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk ketenaran nama kami, bukan untuk kemuliaan nama kami, tetapi untuk nama Bapa ditinggikan. Dan hari ini kami datang memohon, meminta kepada Bapa, belas kasih-Mu Tuhan. Belas kasih-Mu Tuhan. Kami meminta Bapa di dalam nama Yesus, ampuni setiap pelanggaran. Jangan Kau murka kepada kami Tuhan. Jangan ambil roh-Mu daripadaku ya Bapa. Kepada Tuhan saja kami berharap dan percaya. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau Tuhan yang beracara bagi orang-orang benar. Engkau membela kebenaran. Keadilan ditegakkan.
Tuhan beracara untuk orang benar. Dan kami percaya kebenaran dinyatakan seperti fajar menyingsing. Cahaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terang akan terlihat di muka bumi. Orang benar memerintah di muka bumi bersama dengan Tuhan. Berkati umat-Mu ya Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Amin.